Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dimanapun kita berada. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran simulasi komunikasi dan digital pada kelas 10 Teknik Komputer dan Informatika. Dengan judul materi yang saya sampaikan adalah mengenai logika dan algoritma komputer. Oke, logika dan algoritma komputer meliputi yang pertama adalah logika dan algoritma komputer itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi-fungsi perintah komen. Nah, logika dan algoritma komputer mempelajari yang pertama adalah konsep logika, yang kedua konsep algoritma, yang ketiga adalah notasi flowchart. Oke, next. Untuk definisi logika, logika yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Untuk definisi algoritma itu sendiri adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Kemudian untuk definisi dari notasi flowchart adalah merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Kemudian, untuk kriteria pemilihan algoritma di sini ada 5. Nah, yang pertama itu ada output. Mengacu pada definisi algoritma, suatu algoritma haruslah mempunyai output yang harus merupakan solusi dari masalah yang sedang diselesaikan. Oke, untuk poin kedua, efektivitas dan efisiensi. Efektif jika algoritma tersebut menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan, dalam arti algoritma harus tepat guna. Dikatakan efisiensi jika waktu proses suatu algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memori komputernya lebih sedikit. Oke. Untuk poin ketiga adalah jumlah langkahnya berhingga. Maksudnya adalah barisan instruksi yang dibuat harus dalam suatu urutan tertentu atau harus berhingga agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tidak memerlukan waktu relatif lama. Oke, untuk yang keempat, berakhir atau disebut juga dengan semi algoritma, proses di dalam mencari penyelesaian suatu masalah harus terhenti dan berakhir dengan hasil akhir yang merupakan solusinya atau berupa informasi yang tidak dapat ditemukan solusinya. Artinya, baik dalam kondisi solusi ada atau tidak ada, proses akan tetap harus berakhir dan berhenti. Istilah lain dalam algoritma dikenal sebagai semi algoritma, yaitu suatu prosedur yang hanya akan berhenti jika mempunyai atau menghasilkan solusi, sedangkan jika tidak menghasilkan solusi, maka prosedur tersebut akan berjalan tanpa henti. Nah, untuk poin terakhir, yaitu poin kelima, terstruktur, yaitu urutan barisan langkah-langkah yang digunakan harus disusun sedemikian rupa agar proses penyelesaian tidak berbelit-belit sehingga bagian-bagian proses dapat dibedakan dengan jelas mana bagian input, mana proses, mana bagian output sehingga memudahkan user melakukan pemeriksaan ulang. Oke, untuk tahap penyelesaian masalah, kita memiliki masalah yang pertama, kemudian ada model, kemudian ada algoritma, ada program, ada eksekusi, dan hasil. Nah, untuk tahapan ini semuanya akan dianalisis. Oke, dari masalah, hasilnya adalah data yang akan dieksekusi dan dihasilkan pada tahap akhir. Oke, algoritma yang terbaik adalah suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit, efisien, dengan langkah berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Oke, berikut adalah contoh algoritma. Contoh algoritma yang digunakan adalah contoh untuk mengirimkan surat. Nah, untuk tahapan pertama, kita perlu menuliskan surat pada secari kertas. Yang kedua, mengambil sampul surat atau amplop. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam amplop. Yang keempat, tutup amplop surat dengan lem perekat. Yang kelima, tulis alamat surat yang dituju. Jika tidak ingat,
Lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat. Nah, yang keenam, tempelkan perangko pada amplop surat. Yang ketujuh adalah bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju ke bis surat atau memasukkan surat ke dalam kotak atau bis surat tersebut. Oke, baik, cukup sekian paparan materi dari saya pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung, hubungi saya Puspasari secara tatap muka boleh, maupun via WA atau gimana. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.